Kalau kita mensikapi kasusnya Hasto ya, yaitu Sekjen PDIP, ini ya kita harus melakukan penilaian secara objektif. Yang pertama, ya kalau kita berbicara dalam konteks ketatanegaraan, apa yang dilakukan Hasto tentunya itu dianggap satu pelanggaran atau satu tindakan yang melanggar hukum ya. Ya karena kan sudah jelas dengan kematiannya Nasaruddin Kemas itu otomatis kan suara nomor 2 yang berhak. Tapi kenapa harus dilakukan upaya-upaya melalui jalur eksternal, yaitu lembaga KPU, lembaga MA, yang digiring oleh Hasto untuk dilakukan oleh Harun Masihu, yang jelas dia adalah peraih suara nomor 6. Seharusnya kan kalau memang partai lebih memilih Harun Masihu yang akan dijadikan sebagai penggantinya Nasaruddin Kemas, ya langsung aja peraih suara nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu kan diminta mundur atau diberhentikan. Jadi nggak usah dibuat skenario, nggak usah dibuat drama, harus melalui lembaga KPU, melalui lembaga MA, yang akhirnya kan terjadi suap menyuap yang dilakukan oleh Harun Masihu dengan salah satu anggota KPU kan. Nah kan ini yang terjadi dengan dapil lain. Contoh yang dari dapil Jawa Timur itu kan si Romi, cucunya Bung Karno itu kan peraih suara nomor 3, sementara yang lolos hanya 1 kursi. Maka kan yang calon nomor 1 peraih suara terbanyak itu kan, dan peraih suara nomor 2 si Ataria Dahlan itu kan terus mengundurkan diri dan diminta untuk mengundurkan diri kan, sehingga yang nomor 3 itu yang ditetapkan menjadi caleg terpilih atau yang dilantik. Nah, jadi kenapa di dapil lain struktural internal itu menggunakan hak vetonya, menggunakan hak birokrasinya secara internal, sehingga tidak melibatkan lembaga lain, karena itu memang hak internal partai kan untuk menentukan siapa yang akan dilantik. Akan tetapi tentunya harus melalui mekanisme yang tidak berbenturan dengan undang-undang. Jadi itu keganjalan pertama. Yang kedua yang menarik adalah karena Hasto ini merasa kesalahannya itu kan tidak sebanding dengan kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para koruptor, yang dilakukan oleh kelompok elit politik yang lain, sementara di satu sisi mereka ini masih aman. Ya contoh misalnya kan di elit Golkar kan Pak Erlangga ini kan sudah pernah diperiksa selama hampir 14 jam kan di Kejaksaan Agung, terus sampai sekarang tidak dijadikan tersangka, padahal pada saat diperiksa itu kan potensi kerugian negara dari masalah yang dituduhkan itu kan jauh lebih besar. Nah, sementara Hasto ini merasa apa yang dilakukan oleh Harun Masihu, apa yang dilakukan oleh dia sendiri dan dilakukan oleh anggota KPU terkait dengan uang gratifikasi ya dari si caleg itu nggak senilai. Tapi kenapa ini yang selalu dipermasalahkan dan disorot? Nah, jadi sehingga muncul asumsi dia bahwa dia akan dihabisi, katanya. Ada intervensi
seseorang atau sekelompok orang yang punya big power di belakang itu untuk menghabisi dia, dan dia geser seolah-olah ini akan mengganggu dan mengobrak-abrik PDIP, karena memang PDIP menjelang kongres kan di awal tahun 2025 ini, kalau nggak salah kan di bulan Februari. Nah, jadi ya kita juga percaya bahwa Hasto itu pasti banyak mengetahui terkait dengan beragam kasus-kasus tindak pidana daripada oknum pejabat itu, ya dia pasti mengetahui, karena pada saat itu selama 9 tahun kan PDI ini kan menjadi bagian dari kekuasaan Pak Jokowi, dan Pak Hasto sebagai sekjen ini kan orang nomor 2. Ya tentunya punya akses dong untuk tahu lebih banyak terkait dengan kondisi internal pemerintahan pada saat itu. Nah, cuman yang jadi masalah dan menjadi perdebatan di publik dan di internalnya sendiri, saya yakin di internal PDI pun banyak juga yang mempermasalahkan sikap Hasto. Ya karena kenapa permasalahan ini berkaitan dengan Hasto mengetahui adanya oknum pejabat atau video dari oknum pejabat yang melakukan tindak pidana atau berpotensi menjadi tindak pidana korupsi itu nggak dibongkar dari kemarin-kemarin. Tapi di saat posisi dia dalam hal ini yang sudah terpojok, ya sudah ditetapkan menjadi tersangka, baru dia berbicara tentang hal ini. Nah ini kan yang disayangkan oleh sebagian masyarakat. Nah yang ketiga, dari kasus Hasto ini akhirnya muncul orang-orang yang sebenarnya berpotensi tidak sependapat dengan segala kebijakan dan sikap dari para elit politik. Contoh munculnya Sudarsono kan, dari wakil ketua DPC PDIP di Kabupaten Pemalang. Ini kan kader internal yang duduk sebagai wakil ketua. Akhirnya dia muncul ke publik dengan membuat press release atau video secara terbuka menyerang dan memojokkan Pak Hasto kan. Nah, jadi ini kan akhirnya kesannya Pak Sudarsono ini kan memanfaatkan momentum dari permasalahan ini untuk dia mencari panggung. Ya, kenapa kita katakan dia memanfaatkan momentum untuk mencari panggung? Di dalam sebuah organisasi, khususnya partai politik, tentunya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tata tertib organisasi yang harus dipatuhi. Ada etika, ada kerangka etis dari kader dan pengurus itu dalam berorganisasi, khususnya di saat ada perbedaan pendapat, perbedaan sikap. Nah di level pengurus itu berbeda, perbedaan sikap, perbedaan pandangan politik dan pendapat politik ya. Ini berbeda sikapnya dengan masyarakat biasa. Ya, jadi kalau Pak Sudarsono itu misalnya dia mengkritisi Pak Hasto, itu dia sebagai warga negara dan tidak menyebutkan kapasitas dia secara struktural, ya kita anggap dia murni, dia tulus meminta Pak Hasto untuk berjiwa satria. Akan tetapi dengan dia menyebutkan dia secara struktural adalah wakil ketua DPC, lah ini yang menjadi tanda tanya. Berarti dia mencari panggung. Karena kalau yang benar karena dia pengurus, dia harus menyampaikan masukan dan pandangan itu secara berjenjang, yaitu kepada pimpinan DPW. Dari pimpinan DPW nah kan disampaikan ke pusat. Nah dan itu sebuah konsekuensi dalam berorganisasi, itu memang harus seperti itu. Jadi nggak usah berorganisasi kalau kita ingin melakukan tindakan selalu mengedepankan sikap dan kepentingan personal. Nah, jadi kalau dia punya misi personal, ingin mencari panggung di eskalasi politik nasional,
ya dia mundur dulu dari pengurus PDIP, jangan terus nantang-nantang pengurus DPP untuk memberikan sanksi. Kalaupun diberikan sanksi pun dia siap, katanya kan. Nah ini nggak pas, ini nggak sesuai. Jadi rekan-rekan sekalian, memang hidup bernegara itu banyak variabel, banyak kerangka aturan dalam tata kelola sistem ketatanegaraan yang itu harus kita pahami dan harus kita ikuti. Sama halnya kita di dalam organisasi. Nah, jadi kalau kita siap berorganisasi, ya kita siap menjalankan apa yang menjadi aturan dan tata tertib di organisasi tersebut dalam kapasitas masing-masing secara berjenjang. Ya, kalau tidak, ya organisasi ini tidak punya leader inti. Organisasi ini tidak akan punya komando di dalam organisasi, sehingga wibawa organisasi itu, wibawa pimpinan nggak ada kalau semua melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kemauan dan kepentingan personal, dan mengedepankan juga imajinasi liar secara personal juga, yang jelas itu berlawanan dengan kerangka konstitusi atau aturan main yang ada di organisasi. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, KPK juga jangan banyak main drama. Ini kasus kan sudah 5 tahun dari pimpinan KPK sebelumnya. Ya sekarang dengan pimpinan KPK yang baru ini nggak usah ditambah lagi dengan berbagai intrik untuk menciptakan bahwa drama politik ini semakin seru. Ya jangan, ya segera aja diakhiri. Kalau memang sudah mengetahui keberadaan si Harun Masiku itu di mana, ya langsung tangkap. Kalau memang diyakini dan ada bukti bahwa Hasto itu bersalah, ya langsung diproses atau ditangkap. Ya jadi disesuaikan dengan kerangka aturan yang ada kan. Jadi jangan banyak main drama di mass media. Kenapa? Ini kan KPK ini lembaga penegak hukum, lembaga yang punya power yang luar biasa. Jadi jangan diturunkan kualitas dan derajatnya lembaga KPK ini hanya dibuat semacam panggung drama aja, jangan. Dimana setiap personilnya, mulai dari jajaran pimpinan sampai staf-staf yang ada di bawahnya, itu hanya sibuk bagaimana bisa tampil di mass media, mencari popularitas, tapi nggak ada target elektabilitas, kan gitu, kan rugi untuk apa. Tetapi pekerjaan intinya menjadi tidak punya integritas. Nah, yang terakhir adalah para mantan penyidik. Nah, para mantan penyidik KPK ini yang ada di masa sebelumnya, ya di periode sebelumnya, ini nggak usah banyak komentar dengan menceritakan tahapan-tahapan penyidikan yang sudah mereka lakukan, dan menceritakan juga kecurigaan mereka dengan pimpinan KPK yang lama. Ini nggak usah. Mereka ini adalah aparat resmi yang punya tugas, disumpah, digaji, kan, dan dituntut kerja profesional. Kalau pada saat itu memang ada tindakan-tindakan dari pimpinan yang mengekang ruang kerja mereka, ruang gerak mereka untuk menuntaskan kasus ini, ya jangan dibongkar di media. Jadi sekarang mereka menghadap kepada pimpinan KPK yang baru, mereka sampaikan proses berjalannya pemeriksaan atau proses penyelidikan hukum terkait dengan Hasto dan kawan-kawan pada saat itu sudah seperti ini, kendalanya seperti ini. Nah, terus potensi kendalanya juga di sini. Nah, jadi padahal seharusnya sudah berpotensi sampai di sini, artinya bisa jadi sudah tuntas. Nah, ini disampaikan kepada pimpinan yang sekarang, bukan dibongkar ke media. Ini mereka ini adalah pegawai yang masih mendapatkan gaji, ya, masih terikat pada kode etik dan sumpah jabatan,
Tapi ini sibuk juga berbicara membongkar borok lama, membongkar borok pimpinan yang lama, yang itu jelas itu atasan mereka dan lembaga mereka. Ini nggak baik. Ini tidak sesuai dengan etika moral kita berbangsa dan dengan etika moral dari mereka yang ada di dalam kerangka konstitusi kepegawaian tersebut. Nah, jadi sekarang ini semua berebut ingin tampil, semua berebut ingin berbicara di media, yang kapasitas mereka ini sebagai pelaksana teknis, sebagai petugas yang menjalankan perintah dari atasan untuk menuntaskan kasus-kasus yang memang harus dikerjakan. Ini enggak, ini mereka tampil sebagai pemikir, sudah tampil seolah-olah menjadi pakar, tampil seolah-olah menjadi orang yang independen, padahal kerja mereka kemarin gagal. Nah, ini kan lucu. Nah, ini ada 5 kejanggalan itu ya, kalau kita mau jujur ya, potensinya dari kasus Hasto itu secara pribadi saya berasumsi atau punya pandangan seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah semoga dalam waktu dekat ini ada kejelasan, yaitu Harun Masiku tertangkap, terus Hasto juga segera ada kepastian posisi dia secara hukum, sehingga kan tidak terus muncul drama politik yang disuguhkan kepada masyarakat kita ini setiap hari. Masyarakat kita ini lelah, masyarakat kita ini masih banyak yang lapar, masyarakat kita ini masih banyak yang kehujanan, kepanasan karena nggak punya rumah. Jadi masyarakat kita ini banyak yang setiap hari kebingungan mengerjakan dan mencari kerja apa untuk kepentingan pangan nanti sore atau besok hari. Nah, ini masih lagi dipertontonkan dengan drama politik yang tidak ada relevansinya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di satu sisi lembaga-lembaga terkait juga sama menikmati menjadikan lembaga mereka ini sebagai panggung drama, atau lebih ekstrimnya hanya dijadikan panggung sandiwara. Nah, kan jadi lucu. Ya, dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita, ya khususnya presiden kita, ya juga tidak ikut-ikutan menjadi presiden yang lucu aja, kan seperti itu. Karena harapan kita adalah dia menjadi presiden yang tegas, menjadi presiden yang mampu memenuhi semua janji kampanyenya kepada rakyat. Nah, dan ini yang lagi kita tunggu.